Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman pecinta sejarah. Apa kabarnya Anda semua? Setelah sekitar 2 pekan ya kita tidak bertemu, mudah-mudahan Anda tetap dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah. Dan apa kabar juga dengan puasa Anda? Mudah-mudahan selalu Allah beri kelancaran ibadah kita. Semoga Allah menerima amal ibadah kita yang sudah kita lakukan selama Ramadan ini dan memberikan keberkahan dan keistiqomahan kepada kita sampai kita bisa menyelesaikan sisa-sisa hari Ramadan yang hanya sebentar lagi. Teman pecinta sejarah, bertemu lagi dengan saya Anissa Amisani di program Baca Sejarah, masih di serial kronologi sejarah tahun 629 Masehi bertepatan dengan tahun ke-7 hingga ke-8 Hijriah. Ada 8 peristiwa yang datang dari dunia Islam dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Dari dunia Islam diawali dengan Umrah Qadha, kemudian Ghazwah Khaybar dan kembalinya seluruh muhajirin dari negeri Abyssinia pulang kepada Rasulullah SAW di Madinah. Berikutnya adalah Ghazwah Mu'tah. Ini ghazwah yang akan kita jelaskan hari ini ya, yang akan kita baca hari ini. Kemudian yang kelima adalah pernikahan Nabi SAW dengan Ramlah binti Abu Sufyan radhiyallahu anha atau Ummu Habibah. Berikutnya ada pernikahan Nabi SAW dengan Sofiyah binti Huyai bin Akhtab radhiyallahu anha dan pernikahan Nabi SAW dengan Maimunah binti Harith radhiyallahu anha. Terakhir ada kematian Zainab putri Nabi SAW, dan 8 peristiwa ini disebutkan bukan atas dasar urutan kejadiannya. Karena kalau sesuai dengan urutan kejadian, Ghazwah Mu'tah itu ada di urutan ke-7 sebelum kematian putri Rasulullah Zainab radhiyallahu anha. Dan ada 4 peristiwa yang datang dari luar dunia Islam. Yang pertama adalah perebutan kembali Al-Quds atau Yerusalem oleh Romawi Bizantium dari tangan Persia Sasan. Yang kedua, dimulainya era emas Kekaisaran Romawi Bizantium. Yang ketiga, kampanye militer Kaisar Taizong dari dinasti Tang terhadap 7 timur yang berlangsung hingga 630. Yang terakhir adalah dilantiknya Pangeran Tamura sebagai Kaisar Jonmei dari Kekaisaran Jepang. Dan teman pecinta sejarah, inilah kronologi sejarah tahun 629 Masehi atau bertepatan dengan tahun 7 hingga 8 Hijriah selengkapnya. Kita akan masuk ke bagian pertama, Ghazwah Mu'tah, diawali dengan latar belakang terjadinya ghazwah. Teman pecinta sejarah, kejadian ini sangat berkaitan erat dengan peristiwa pengiriman surat-surat dakwah oleh Rasulullah SAW kepada para pembesar-pembesar atau pemimpin-pemimpin daerah di sekitar Jazirah Arab, juga tetangga-tetangga Jazirah Arab. Salah satunya Rasulullah SAW pernah mengirim Al-Harits bin Umair Al-Azadi. Beliau diutus untuk menemui Amir dari daerah Busra, atau Amir itu pimpinan ya, gubernur lah daerah Busra. Namun belum sampai di lokasi, beliau bertemu dengan Surahbil di daerah yang bernama Mu'tah. Dan di daerah ini Al-Harits bin Umair Al-Azadi dibunuh oleh Surahbil. Karena Surahbil itu menentang dakwah Rasulullah SAW dan tidak menginginkan surat itu berhasil dikirim ke Amir Busra. Menurut riwayat, Al-Harits bin Umair Al-Azadi ini adalah satu-satunya utusan Rasulullah SAW yang dibunuh. Jadi kepada ya daerah-daerah yang lain, utusan-utusan Rasulullah ini tidak ada yang dibunuh atau disiksa ya, karena memang hukum dunia internasional pada masa itu tidak membolehkan terjadinya hal itu, karena kalau terjadi berarti itu adalah pernyataan perang gitu.
Sehingga meskipun dakwahnya tidak diterima, suratnya tidak bahkan oleh Persia suratnya disobek-sobek gitu ya, tetapi tetap perlakuan mereka kepada utusan itu tidak sampai tidak disiksa, juga tidak apalagi dibunuh. Karena ia juga harus menyampaikan balasan terhadap utusan tersebut. Dan inilah satu-satunya, dan ini pun dilakukan bukan oleh Amir Basrah ya, tetapi oleh Syurahbil yang ditemui oleh Al-Haris bin Umair Al-Azadi di tengah jalan. Sebetulnya sudah mendekati ke daerah Busra karena Mu'tah ini lokasinya berada di daerah Syam. Mungkin kita bertanya-tanya ya, kenapa pembalasan kaum muslimin ini baru dilakukan setelah selang beberapa lama. Ini dikarenakan Syurahbil itu melakukan pembunuhan terhadap sahabat Al-Haris bin Umair Al-Azadi itu tanpa diketahui. Jadi tidak ada bukti dan sebagainya gitu, dan kaum muslimin itu harus mencari fakta yang sebenarnya. Apa sebenarnya yang sedang terjadi gitu, sampai Syurahbil itu tiba-tiba saja melakukan pembunuhan terhadap sahabat Al-Haris bin Umair Al-Azadi. Padahal Syurahbil ini seorang pembesar, wakil dari Kaisar Heraklius. Pembunuhan ini baru tercium beberapa waktu oleh kaum muslimin dan membutuhkan penyelidikan yang cukup panjang. Jadi dari kejadian sampai berita itu sampai kepada Rasulullah SAW itu membutuhkan waktu yang cukup lama. Kemudian Rasulullah SAW memutuskan untuk melakukan penyelidikan terhadap kejadian tersebut, dan ini tentu saja membutuhkan waktu yang lebih lama daripada sampainya berita kepada Rasulullah SAW. Apakah betul terjadi pembunuhan tersebut? Alasannya apa? Kejadiannya di mana dan bagaimana peristiwanya sampai pembunuhan itu terjadi? Dan penyelidikan ini tentu saja membutuhkan waktu yang cukup lama, sehingga baru di tahun inilah pengiriman surat dakwah Rasulullah SAW itu terjadi berbarengan ya, terjadi setelah perjanjian Hudaybiyah, tepatnya di tahun 628 Masehi. Berarti selang 1 tahun kejadian ini terpending untuk sampainya informasi dan terjadinya penyelidikan. Dan setelah dipastikan memang sahabat Al-Haris bin Umair Al-Azadi ini dibunuh oleh Syurahbil, maka Rasulullah SAW langsung mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Karena sekali lagi ya, kalau seorang utusan itu dibunuh, maka itu adalah pernyataan perang yang sangat-sangat keras. Maka Rasulullah SAW yang menjaga kehormatan kaum muslimin, jangankan seorang utusan yang memang jelas-jelas itu adalah utusan kenegaraan ya, utusan resmi sebuah negara, terhadap satu orang kaum muslimin biasa pun Rasulullah SAW melakukan pembelaan yang luar biasa. Beliau sebagai pemimpin kaum muslimin, pemimpin pemerintahan yang pada saat itu ada di Madinah, begitu memperhatikan keamanan rakyatnya. Apalagi ini masalah utusan kenegaraan. Ini berarti pernyataan perang terhadap kaum muslimin. Maka jangan salahkan ketika Rasulullah SAW itu mengirimkan pasukan dengan jumlah yang cukup banyak, sampai 3.000 orang. Mereka berkumpul lalu berangkat bertolak dari suatu daerah yang bernama Jaraf ini. Jaraf ini sebuah dusun, sebuah desa yang berjarak 5 km dari Madinah ke arah Syam. Kita ke judul berikutnya tentang persiapan tentara Islam. Di dusun Jaraf itu Nabi SAW mempersiapkan dan mengatur angkatan perangnya yang berkekuatan 3.000 orang. Yang menjadi komandan pasukan itu selaku wakil Nabi SAW adalah Zaid bin Harithah, bekas anak angkat beliau sendiri. Waktu itu Nabi SAW bersabda di depan bala tentara kaum muslimin yang telah bersiap lengkap itu,
Jika Zaid tewas, Ja'far bin Abi Thalib sebagai penggantinya yang memegang komando angkatan perang. Lalu jika Ja'far tewas, Abdullah bin Rawahah sebagai penggantinya yang memegang komando angkatan perang. Lalu ada riwayat lain yang mengatakan bahwa sabda Rasulullah itu tidak berhenti di sana, ada tambahannya lagi, yaitu jika Ibnu Rawahah itu Abdullah bin Rawahah tadi ya, jika Ibnu Rawahah tewas, hendaklah kaum muslimin memilih seseorang dari mereka, lalu hendaklah mereka menetapkannya sebagai pemimpin atas mereka sendiri. Tidak biasanya ini dilakukan oleh Rasulullah SAW. Biasanya Rasulullah SAW itu memilih seorang pemimpin, panglima perang, sudah gitu. Tapi sekarang beliau memberikan plan B secara langsung gitu ya. Bukan hanya plan A dan plan B, tetapi bahkan plan C dan plan D. Dan ini jarang beliau lakukan ya. Yang pertama, beliau gitu memilih Zaid bin Harisah radhiyallahu anhu untuk memimpin pasukan, menjadi panglima besar, panglima perang pada saat itu. Kata beliau, kalau Zaid wafat, gantilah dengan Ja'far bin Abi Thalib. Dan Ja'far ini adalah kakak dari Ali ya, saudara sepupu Rasulullah SAW yang pada saat itu baru datang. Jadi belum lama langsung oleh Rasulullah SAW diamanahi untuk menggantikan Zaid jika Zaid wafat di pertempuran besar yang bernama Mu'tah ini. Kemudian jika Ja'far bin Abi Thalib wafat, maka beliau menunjuk Abdullah bin Rawahah ini dari Ansor ya. Beliau memang seorang penyair yang ulung ya, Abdullah bin Rawahah ini. Lalu plan berikutnya, kalau Abdullah bin Rawahah wafat bagaimana? Maka Rasulullah SAW meminta kaum muslimin untuk memilih sendiri. Jadi di situ silakan kalian pilih siapa yang kalian percayai gitu, lalu jadikanlah ia sebagai panglima. Dan sabda Rasulullah SAW ini didengar oleh seorang Yahudi yang pada saat itu kebetulan sedang berada di situ. Ia lalu setelah mendengar sabda Rasulullah SAW, ia lalu berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Muhammad, engkau menyebutkan nama orang-orang yang engkau sebutkan itu. Padahal jika engkau itu seorang yang benar-benar nabi, niscaya mereka itu mati terbunuh. Karena para nabi Bani Israel itu, jika menyerahkan pimpinan angkatan perangnya kepada seseorang dari tentaranya dengan mengatakan, jika si fulan tewas, si fulanlah yang menggantikannya. Orang yang disebutkan namanya itu tentu tewas dibunuh oleh pihak lawannya. Jika yang demikian itu ada 100 orang, tentulah mereka itu tewas semuanya." Ini tanggapan orang Yahudi terhadap sabda Rasulullah SAW. Jadi orang Yahudi itu bilang bahwa, wahai Muhammad, ini tentu kata orang Yahudi ya, bukan tidak menyebut Rasulullah. Wahai Muhammad, kalau kamu seperti itu, maka orang yang kamu sebut jika tewas itu, maka dia akan benar-benar tewas gitu di medan perang. Itu pun kalau kamu benar-benar nabi, karena di Bani Israel, nabi-nabi terdahulu, nabi-nabi dari Bani Israel kayak gitu. Kalau udah nyebut nama, jika si fulan mati, maka dia pasti mati gitu. Lalu setelah orang Yahudi ini berkata sedemikian, sikap Rasulullah SAW itu, di sini harus kita perhatikan ya. Beliau itu tidak menggubrisnya, tidak menanggapinya, seolah-olah tidak mendengar apapun yang dikatakan oleh orang Yahudi tersebut. Nah, karena dicuekin oleh Rasulullah SAW, diabaikan, maka orang Yahudi ini mendekati Zaid bin Harisah, jadi kayak ngerayu gitulah. Wahai Zaid, kamu itu nanti akan mati di medan perang. Itu pun kalau Muhammad itu benar-benar nabi, katanya gitu. Jadi nakut-nakutin lah gitu ya, nakut-nakutin. Yang pertama, nakut-nakutin Zaid, biar Zaid nanti kamu akan mati, udah kamu balik aja gitulah. Dan yang kedua, menghina Rasulullah SAW dengan mengatakan, ya kalau dia benar-benar nabi, berarti ucapannya itu akan bikin kamu terbunuh. Tetapi Zaid
bin Harithah radhiyallahu anhu, tentu saja ini sahabat yang sangat-sangat dekat dengan Rasulullah SAW. Bahkan ini bukan sahabat biasa. Zaid bin Harithah adalah anak angkatnya Rasulullah SAW. Berarti kepada Rasulullah itu ia sudah menganggap sebagai ayah gitu ya. Ada hubungan kayak ayah dan anak gitulah, berarti sudah sangat dekat. Dan tentu saja ia paham apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan tidak tergoda ya dengan rayuannya Yahudi yang nakut-nakutin gitu. Beliau menjawab rayuan atau perkataan orang Yahudi tadi dengan mengatakan, aku menyaksikan bahwa sesungguhnya beliau itu seorang Rasul yang benar. Jadi bagi Zaid bin Harithah saya tidak masalah lah, saya percaya dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW dan saya tidak akan mundur sedikit pun. Saya percaya kepadanya dan saya tetap taat kepadanya. Gitu ya, meskipun diancam oleh Yahudi, udah kamu bakalan mati deh karena udah dibilangin kayak gitu sama Nabi kamu, gitulah ya. Nabi SAW menyerahkan bendera berwarna putih kepada Zaid bin Harithah. Itu adalah simbol ya. Simbol pemerintahan dan simbol kepemimpinan itu dipegang oleh Zaid bin Harithah radhiyallahu anhu. Dan sebagaimana biasa Rasulullah SAW mengantarkan kepergian mereka dengan satu amanat kepada Zaid bin Harithah terutama ya, karena sebagai pemimpin, bahwa kalau sampai di lokasi Mu'tah, daerah yang mau diperangi, maka ajaklah dulu mereka ke dalam Islam. Meskipun ini judulnya ghazwah yang katakanlah membalaskan gitu ya, atau menjawab tantangan dari Syurahbil. Tetapi tetap saja karena tugas beliau adalah berdakwah, menyebarkan agama Islam, maka itu pun dilakukan pada saat kejadian ini. Kalau tujuan Rasulullah SAW diutus ke bumi untuk mengajak orang-orang bertauhid, untuk mengajak orang-orang masuk Islam, maka ini pun dilakukan oleh Rasulullah SAW. Jadi beliau berpesan, wahai Zaid, jika sudah sampai di Mu'tah, hendaklah terlebih dahulu menyampaikan dakwah kepada penduduknya. Kalau mereka itu suka mengikut Islam, jika menolak dengan kekerasan, supaya mereka itu diperangi, dan dalam pada itu hendaklah mereka, maksudnya tentara kaum muslimin, memohon pertolongan kepada Allah untuk mengalahkan mereka. Dan itu teman pecinta sejarah latar belakang terjadinya ghazwah Mu'tah. Di sini tentu saja banyak hikmah yang bisa kita ambil ya, terutama yang paling penting itu dari sikap Rasulullah SAW. Jadi bagaimana beliau tidak menanggapi apa yang dikatakan oleh orang Yahudi ya. Tadi kan ketika Rasulullah SAW bersabda kepada para sahabatnya, beliau memberikan instruksi yang sangat spesifik dan bahkan belum pernah rasanya dilakukan di pertempuran sebelumnya. Dan perkataan orang Yahudi ini tidak mengganggu beliau. Jadi ya beliau tentu saja tidak menutup telinga ya. Beliau mendengar secara fisik tetapi tidak mendengar secara batin. Maksudnya tidak mendengar secara akal pikiran juga. Maksudnya tidak menggubris apa yang dikatakan oleh orang Yahudi. Ini memberi hikmah kepada kita. Kalau misalnya kita sudah melakukan sesuatu yang benar lalu banyak komentar baik dari sekeliling kita maupun mungkin dari orang-orang yang tidak kita kenal gitu ya, kalau Anda aktif di medsos, maka jawaban yang paling baik adalah kita pakai cara Rasulullah SAW ini dengan cara apa? Mengabaikan ya. Jadi kalau ada berita-berita yang kira-kira bisa menguras energi kita, menguras emosi kita, maka ya tidak perlu dikomentari. Kalau kita yakin kita melakukan hal yang benar, maka ucapan orang-orang tentang kita gitu ya, tentang apa yang kita lakukan, itu abaikan saja.
karena itu akan menghambat pergerakan. Dan Rasulullah SAW juga tidak melakukan klarifikasi kepada pasukan yang di hadapannya, yang pada saat itu dipimpin oleh Zaid bin Harithah. Beliau tidak tidak mengklarifikasi kepada orang-orang gitu yang pada saat itu melihat beliau. Kenapa Rasulullah SAW melakukan itu? Karena ya sudah bisa kita duga ya, sudah bisa kita raba lah. Karena kalau menanggapi apa yang dilakukan oleh apa yang dikatakan oleh orang Yahudi, kemudian sibuk mengklarifikasi bahwa terlepas dari ucapan orang Yahudi itu benar atau tidak, ucapannya ini jelas-jelas ucapan orang Yahudi tadi ya, jelas-jelas ini bermaksud untuk mengacaukan konsentrasi dari para sahabat yang pada waktu itu, iya ya, nanti diharapkan gitu ya, ini harapannya orang Yahudi itu akan terjadi keriuhan di antara tentara Islam gitu, yang ya Rasulullah SAW itu ngasih planning begini karena ya berarti orang-orang disebut itu akan meninggal, jadi apa yang dikatakan orang Yahudi itu betul gitu. Tetapi itu tidak terjadi, dan Rasulullah SAW pun tidak mengklarifikasi apapun, tidak membenarkan juga tidak menolak, ya seolah-olah tidak ada saja, seolah-olah orang Yahudi itu tidak mengatakan apa-apa. Di sini hikmah juga ya, bahwa para sahabat Rasulullah SAW tahu karakter Yahudi, dan meskipun Rasulullah SAW tidak mengklarifikasi, ya mereka juga tidak keberatan karena rasanya tidak ada yang perlu diklarifikasi. Rasanya sudah jelas juga pesan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Intinya, kalau ada komentar apapun, kalau kita sudah yakin benar dengan apa yang kita lakukan, maka lakukan saja, jangan pedulikan. Karena dikhawatirkan ketika kita menanggapi ya, mengklarifikasi, kemudian menanggapi, menjawab apa yang dikatakan oleh orang-orang, maka itu akan ngedistract gitulah. Ngedistract kita dari tujuan kita yang sebenarnya, ngedistract kita dari suatu amalan atau apapun yang sedang kita lakukan gitu. Jadi tujuan kita tidak akan pernah tercapai, kita tidak akan bergerak, sibuk saja dengan klarifikasi, sibuk saja dengan jawaban dan mungkin bantahan-bantahan ya terhadap komentar-komentar tersebut gitu. Jadi apalagi ini datang dari orang Yahudi ya, yang jelas-jelas maksudnya, yang jelas-jelas yang jelas-jelas niatnya itu harus diwaspadai, bukan tulus memberikan masukan. Dan ini juga disebut masukan juga enggak gitu ya. Jadi cuma ngasih komentar aja, komentar yang tidak jelas gitu, komentar yang tidak perlu, bukan tidak jelas ya, komentar yang tidak perlu, maka ya tidak perlu juga untuk ditanggapi gitu ya. Bukannya semua tidak boleh ditanggapi ketika ada yang mengomentari kita gitu ya. Kalau ada yang memberikan masukan, jadi ya kita pilih-pilih lah, diterima masukan yang membangun gitu, kita terima. Tetapi kalau sekedar komentar-komentar tidak jelas seperti apa yang dilakukan oleh orang Yahudi ini, ya tidak perlu ditanggapi, bahkan abaikan saja, itu adalah jalan yang terbaik. Selain mengganggu pergerakan kita, selain mengganggu pekerjaan kita, menanggapi komentar juga bisa menguras emosi kita. Energi kita habis ke situ, energi kita habis untuk mengelola emosi ya. Nanti akan ada berbantah-bantahan gitu, emosi kita jadi kena, nanti malah mental kita juga kena gitu ya, dengan perkataan-perkataan yang tidak kita butuhkan sama sekali. Kemudian hikmah berikutnya tentu kita melihat para sahabat ya, bagaimana mereka ini sikoh saja dengan apa yang dilakukan oleh apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, meskipun mereka tahu yang di hadapan mereka itu bukan sesuatu yang indah, bukan sesuatu yang ya bau-bau kenyamanan gitu ya. Mereka toh juga datang menyambut seruan Rasulullah SAW bukan untuk healing, bukan untuk jalan-jalan, tapi memang untuk berjuang. Dan mereka sudah tahu resiko dari perjuangan itu
kalau tidak sekedar kelelahan dan pengorbanan harta gitu ya, maka puncak tertingginya adalah pengorbanan nyawa. Sehingga ketika Rasulullah SAW memberikan isyarat kepada para sahabat, nih Zaid bin Harisah itu mungkin nanti akan tewas. Kemudian Ja'far bin Abu Thalib juga sama, demikian juga Abdullah bin Rawaha. Tetapi mereka kokoh ya, mereka tidak terganggu sama sekali. Nah, kalau sudah yang Rasulullah katakan itu pasti benar dan akan terjadi, maka ya terjadilah gitu. Maka kami akan mendapatkan tujuan kami untuk bertemu Allah Subhanahu wa taala. Karena memang cita-cita tertinggi para sahabat itu adalah syahid di medan pertempuran, sehingga tidak perlu hisab lagi untuk masuk surga. Dan bahkan kematian yang terlihat kematian oleh manusia itu justru di sisi Allah tetap hidup gitu ya, tetap hidup orang yang ruh para syuhada ini. Dan di sini bisa kita lihat betapa kokohnya benteng pertahanan kaum muslimin ya. Diganggu itu kan ada gangguan tuh dari orang Yahudi, tapi mereka tidak ke distract lah. Mereka fokus aja dengan tujuan mereka. Mau ada yang wafat, mau pemimpin mereka wafat, mau apapun yang terjadi, mereka tidak peduli. Yang mereka pedulikan adalah tujuan mereka ke depan gitu ya. Saya tujuan ini mau apa nih, berangkat ke Mu'tah itu. Saya taat pada Allah, saya taat pada Rasulullah SAW, saya mau menegakkan kebenaran, saya mau membela kehormatan agama Islam gitu. Dan mereka fokus di situ, tidak terdistract dengan tujuan-tujuan, niat mereka itu tidak terganggu dengan tujuan-tujuan yang remeh-temeh. Meskipun ini remeh-temeh menurut mereka ya, mungkin menurut kita ini sesuatu yang sangat penting dan ya satu-satunya yaitu nyawa gitu. Tapi bagi para sahabat ya itu pengorbanan terbesar dan mudah dilakukan, dan mereka akan sangat berbahagia justru jika mendapatkan kehormatan tersebut. Dan teman-teman pecinta sejarah, kira-kira apa hikmah selain itu ya yang didapat dari kisah ini? Silahkan tambahkan di kolom komentar. Dan itu saja untuk hari ini. Mudah-mudahan memberikan pengetahuan kepada kita ya, reminder, dan juga memberikan hikmah yang luar biasa di kehidupan kita. Terima kasih sudah menyimak. Insya Allah bertemu lagi di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.